Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Erna dalam pelajaran SKI ya. Oke, langsung saja kita awali pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan bahas Utsman bin Affan part terakhir ya. Jadi setelah video ini nanti minggu depan kalian akan ulangan. Oke, tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Langsung saja kita pelajari Utsman bin Affan part terakhir ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang perjuangan Utsman bin Affan. Perjuangannya seperti apa selama menjabat sebagai khalifah. Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah pada saat beliau umur 70 tahun. Selama masa periode dibagi dua periode, yaitu periode kemenangan dan periode perpecahan ya. Periode kemenangan selama 6 tahun itu Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Umar bin Khattab, salah satunya yaitu tidak mengganti pejabat-pejabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita langsung saja ke prestasi apa sih yang dilakukan Utsman bin Affan? Yang pertama yaitu Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah ke Armenia ya. Armenia itu adalah bagian negara-negara Eropa. Yang kedua yaitu berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Maroko dan Tunisia di Afrika. Jadi ini pada waktu itu Tunisia sedang dikuasai oleh bangsa Romawi ya. Kemudian Utsman bin Affan dan pasukannya mengusir bangsa Romawi, otomatis penduduknya juga ikut mengusir. Nah, otomatis karena sudah menang, maka wilayah Maroko dan Tunisia di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Yang ketiga yaitu menyusun mushaf Al-Quran. Jadi pada dulu itu banyak berceceran mushaf Al-Quran ya. Kemudian dari Utsman bin Affan ini mengumpulkan lembaran-lembaran itu dijadikan satu buku yang disebut dengan mushaf. Makanya sekarang itu banyak sebutan mushaf Utsmani begitu. Yang keempat yaitu merenovasi Masjid Nabawi. Jadi pada saat itu Masjid Nabawi di pusat kota sehingga diperluas sehingga banyak penduduk yang bisa beribadah di Masjid Nabawi. Kemudian membangun armada angkatan laut. Armada angkatan laut ini sangat besar ya, sangat penting karena semakin luas wilayah Islam maka harus memperkuat armada. Di samping armada darat juga harus membangun armada laut. Nah, prestasinya itu saja yang Ustazah sampaikan, masih banyak sekali. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan mendapat julukan Zurunain karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, dinikahkan dengan putri yang kedua yaitu Ummu Kulsum, sehingga Utsman bin Affan dijuluki Zurunain atau mendapat dua cahaya. Selanjutnya kita akan membahas periode yang kedua yaitu periode perpecahan, diawali dengan peristiwa fitnah ya. Peristiwa fitnah-fitnah yang menimpa Khalifah Utsman yaitu disebabkan karena yang pertama Utsman bin Affan mengangkat pejabat dari kalangan keluarga Bani Umayyah ya. Jadi di sini menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin. Mereka melihat bahwa Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Mereka juga memiliki hak-hak istimewa dan kekayaan yang berlimpah ya. Kemudian disebabkan juga dengan hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hasyim dalam pemerintahan Islam. Hilangnya pengaruh kaum Ansor Madinah dan Bani Hasyim juga menjadi sebab yang penting karena golongan tersebut kehilangan hak-hak mereka dalam urusan pemerintahan. Hal itu menyebabkan kedua golongan tersebut membenci Bani Umayyah begitu. Kemudian kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan membuatnya tidak tegas. Di sini adalah penyebab bencana bagi dirinya. Ia terlalu mempercayai Marwah bin Hakam. Marwah bin Hakam itu siapa sih? Marwah bin Hakam itu adalah sepupunya Utsman bin Affan ya. Ia diangkat menjadi sekretaris negara. Marwah bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim karena ia sangat mementingkan diri sendiri. Ia juga merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam begitu.
Kemudian kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Sabah menyebarkan hasutan kepada kalangan kaum muslimin. Ya, jadi Abdullah bin Sabah itu menyebarkan fitnah dan hasutan. Jadi Abdullah bin Sabah ialah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Ya, seperti itu masa-masa perpecahannya ya. Tambahannya yaitu pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang sangat soleh. Ia membela kepentingan rakyat kecil begitu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang wafatnya Utsman bin Affan ya. Jadi setelah terjadi itu ya perpecahan, maka pada tahun 656 Masehi terjadi pemberontakan di Mesir. Mereka menuntut agar gubernur Mesir diganti. Selain itu, mereka juga meminta Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakam kepada mereka. Hal itu tidak bisa disetujui oleh Utsman bin Affan. Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, mereka memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa Utsman bin Affan itu terbunuh ketika Utsman bin Affan sedang tilawah ya, Masya Allah, sehingga syahid ya, sehingga meninggal sebagai syahid. Beliau meninggal pada umur 82 tahun. Kemudian pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun ya. Kemudian Utsman bin Affan, setelah terbunuh Utsman bin Affan menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama yaitu bangkitnya kembali semangat kesukuan Arab. Kedua, pecahnya kesatuan umat Islam. Ketiga, pusat pemerintahan bergeser dari Madinah ke Damaskus. Empat, gerakan perluasan wilayah Islam mengalami kemunduran. Dan terakhir, pecahnya perang saudara yang turun-temurun dalam Islam. Itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Nanti untuk tugasnya bisa dibaca ya, bisa dibaca di sini. Nanti Ustadzah akan tayangkan di sini tugasnya. Untuk kelas 6B langsung jabar Ustadzah seperti biasa. Untuk kelas 6A cukup ditulis kemudian komen biasa di YouTube dengan dan seperti itu ya. Baik, saya kira Ustadzah cukupkan sekian. Ustadzah mohon maaf bila banyak kekurangan. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.